Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi radda ilayna arwahana wa afana fi ajsadina wa adhina lana bidhikrih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun tidur, di antara doa yang beliau baca adalah Alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bidhikrih. Yang artinya segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan kepadaku ruhku. Kita tahu orang tidur itu mati sebenarnya. Orang yang tidur itu tidak mengetahui tentang apa yang terjadi. Telinganya tidak berfungsi. Matanya pun tidak. Maka terkadang ada kejadian dan peristiwa yang besar di dekat rumahnya, atau terjadi kebakaran di rumahnya sendiri. Dia nggak sadar. Ashabul Kahfi tidur selama 309 tahun. Ketika mereka bangun, apa kata mereka? Labithna yauman au ba'da yaum. Tidur kita mungkin sehari, paling banyak sehari. Nggak berpikir tidur 2 hari mereka. Tidak berpikir mereka telah tidur selama 3 hari atau setahun. Padahal mereka tidur selama 309 tahun. Tapi mereka merasakan hanya sehari atau sebagian hari. Kita kayaknya masuk tadi pagi, ini sudah mau sore ya, kayak gitu mungkin. Makanya antum jangan banyak tidur. Apalagi kajian tidur. Cukup tidur di kamar. Jangan di majelis ilmu pun. Bismillahirrahmanirrahim amutu ahya. Doanya udah, niatnya udah gak bener antum ya. Gak merasakan kehidupan. Makanya Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan tentang penghuni surga, di antara kebiasaan mereka, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ternyata tidur mereka sedikit di malam hari. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka nggak tidur juga. Ngapain mereka? Istighfar. Dan kita tahu membaca Al-Quran di malam hari berbeda dengan di siang hari. Salat pun demikian. Makanya Nabi SAW mengatakan afdalus salati ba'dal maktubati salatul lail. Salat yang paling utama setelah salat wajib itu salat malam. Maka hendaklah kita mengurangi tidur. Orang kalau nggak bisa tidur itu penyakit di dunia. Penyakit. Karena tubuhnya butuh istirahat. Maka terkadang kalau orang tuh nggak bisa tidur, dia akan kurus ya. Akan sulit untuk fokus. Tapi subhanallah, di surga nggak ada tidur. Tidak ada tidur. Allah jadikan fisik manusia berubah. Di mana tingginya manusia nantinya situna dzira'an fis sama. 60 hasta. 60 hasta itu hampir ya 28 meter kira-kira. 28 meter tingginya antum siapa? Seperti Nabi Adam waktu diturunkan ke muka bumi ini. Antum percaya kalau di bumi ini ada dinosaurus? Percaya?
Mungkin Ustaz. Itu kadal di masanya Nabi Adam. Antum coba lihat ya. Dinosaurus paling besar itu berapa tingginya? Coba lihat. Yang punya HP sekarang coba dilihat. Coba dilihat. Bener loh jamaah. Coba antum baca, kasih tahu ana. Dinosaurus paling tinggi berapa? Hah? Hanya 18 meter. Nabi Adam 28 meter lebih. Jadi semana itu dinosaurus paling besar ketika Nabi Adam jalan. Subhanallah, sekarang kita melihat ada jerapah. Lebih tinggi dari kita jerapah itu. Jadi orang-orang yang menemukan bahwasanya ada dinosaurus ya mungkin saja. Tapi di masa Nabi Adam dia hanya ya binatang-binatang kecil lah. Seperti itu jemaah. Dan subhanallah nanti kita seperti itu di surga. Kalau masuk surga. Makanya kita berusaha supaya masuk surga. Alhamdulillah kata Nabi SAW yang mengembalikan kepadaku ruhku. Wa'afani fi jasadi. Ini nikmat yang kadangkala kita lupa. Nikmat sehat. Nah, antum mau nggak hari ini dapat rizki 100 miliar? Janganlah, terlalu sedikit 100 miliar. Oh, sekarang orang korupsi triliunan, masa 100 miliar? 1 triliun. Antum punya uang 1 triliun. Siapa yang nggak mau? Tapi setelah antum dapat 1 triliun, stroke. Stroke sudah. Mau antum? 1 triliun stroke. Atau wala triliun, nggak punya uang tapi sehat. Milih mana? Mikir sih. Sehat 1 triliun. Wallahi sehat itu lebih daripada triliunan uang itu. Anak ingat di Jember ada kawan cerita. Dia punya sohib di Jember. Dia orang Surabaya. Dia katakan aku punya sohib di sini Ustaz. Orang kaya Ustaz. Sakit dia. Paru-parunya kalau Ustaz. Dibawa ke Singapura. 2 pekan habis 15 miliar Ustaz. Sakit. Pulang sakit. Bukan 15 miliar. Sehat. Enggak. Makanya Nabi SAW mengatakan ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas. 2 nikmat yang banyak manusia lalai. Tidak mensyukuri bahkan mungkin tidak menganggapnya nikmat. Yang pertama sehat. Yang kedua, waktu luang. Pengangguran itu nikmat enggak? Loh, nikmat loh jemaah. Umar bin Khattab itu enggak suka. Umar mengatakan, "Inni la akrah an arasyab sabahlalan." Aku itu benci kalau melihat pemuda nganggur. Aku benci. Tapi apa kata Umar setelah itu? La fi amali dunya wala fi amalil akhirah. Dia nganggur gak ngerjakan pekerjaan dunia wala pekerjaan akhirat gitu loh. Artinya waktu luang itu bisa antum hatam Quran. Loh kalau antum nganggur, ana daftar kerja Ustaz ngelamar sana ditolak sana tolak udah 2 bulan ini. Oke. Berapa kali hatam Quran antum? Nggak ada Ustaz. Loh nganggur dah hatam Quran. Buat apa hidup antum? La fi amali dunia, ndak ada kerjaan dunia. Akhirat juga nggak ngerjain. Itu yang tidak disukai. Tapi waktu luang itu nikmat. Jadi kalau antum di PHK, nikmat nggak? Nikmat enggak Ustaz ya. 7 hari ini sudah nggak kerja. Loh nikmat seharusnya. Istri antum lihat antum duha, baca Quran, ke masjid. Alhamdulillah dulu waktu kerja gak pernah sholat duha, gak pernah baca Quran. Dikasih nikmat sama Allah. Cuma kadang-kala kita tidak mensyukuri nikmat itu.
dan sehat. Maka beliau mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan kepadaku. Bisa bangun dari tidurnya, bisa turun dari ranjangnya, bisa berjalan ke kamar mandi. Lalu nikmat yang paling agung dari pertama dan kedua itu adalah wa adzina li bidzikri. Dan Allah memberikan izin kepada aku untuk mengingatnya. Ada orang bangun tidur yang pertama dicari apa? HP. Mungkin ada transferan, dilihat. Kok belum ada transferan? Bangun tidur yang diingat fulusnya. Ingatlah Allah Azza wa Jalla. Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. Dan nikmat yang agung pula di antara zikrullah yang besar nilainya adalah sholat subuh berjamaah di masjid. Kita akan mengkaji tentang perbaiki hidupmu dengan sholat. Orang kalau sudah sholat subuh di masjid, insya Allah sudah baik hidupnya. Iya loh jamaah. Jangan cuma sekarang doang, kajian doang ke masjid gitu kan. Nggak ada kajian nggak ke masjid. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Di antara metode pengajaran yang baik itu melakukan evaluasi. Tadi malam kita udah ngaji. Ana mau tanya. Ada 3 cara menghancurkan sebuah peradaban. Sebutkan. Oh, depan ana nih langsung nih. Bismillah. Pertama, menghancurkan keluarga. Yang kedua, menghancurkan pendidikan. Nah, iya, bagaimana menghancurkan peran ibu, bagaimana ibu malu menyandang profesi ibu rumah tangga. Baik. Yang ketiga, nggak apa-apa nak kasih ya. Kalau nggak dievaluasi nggak tahu kalau ustadznya ternyata salah paham tadi malam gitu kan. Iya, yang pertama itu menghancurkan keluarga, ya, dengan menghancurkan peran ibu. Jadi menghancurkan peran ibu itu termasuk menghancurkan keluarga tadi. Yang kedua, menghancurkan pendidikan. Menghancurkan pendidikan dengan menjadikan guru itu tidak lagi dihargai dan dihormatin. Jadi murid itu nggak lagi menghormatin gurunya. Yang ketiga, menggugurkan panutan-panutan. Sehingga orang yang dipanuti, yang dijadikan idola adalah orang-orang fasik yang hanya mengajak kepada kefasikan. Jadi 3. Nah, sudah. Baik. Evaluasi yang kedua. Ada beberapa perkara kemarin yang kita sebutkan dalam rangka menghadirkan surga di rumah kita. Ada 2 poin penting. Siapa yang mau menyebutkan? Nah, menyamakan visi dan misi. Ahsan. Yang kedua, Allahu Akbar, menghadirkan sifat-sifat penghuni surga di rumah kita. Masya Allah, jazakallahu khair. Baik, insya Allah sudah selesai kajian kita. Yang tadi malam. Kita baru mulai kajian lagi jamaah. Ahibati fillah. Bicara sholat. Sebelum bicara sholat, kita bicara kehidupan kita. Saat ini dunia sedang mengeluhkan banyaknya orang-orang yang mentalnya sakit.
Peristiwa-peristiwa yang kita lihat di berbagai belahan dunia dan mungkin yang di negeri kita menunjukkan memang ada orang-orang yang sakit jiwanya. Mentalnya sakit. Kalau hitungannya WHO itu 1 miliar yang sakit. Tapi ana rasa lebih dari itu. Mungkin standarnya WHO berbeda dengan standarnya kaum muslimin. Tapi mereka sudah menyatakan 1 miliar penduduk bumi ini mentalnya gak benar. Mungkin dia punya uang. Mungkin dia juga seorang pejabat. Mungkin dia orang biasa-biasa aja. Rakyat jelata. Tapi ada masalah dengan kehidupan dia. Dan cara memperbaiki masalah itu adalah dengan sholat. Antum lihat ya. Ibadah sholat ini berbeda dengan semua ibadah. Berbeda dengan haji yang hanya seumur hidup sekali. Berbeda dengan puasa yang hanya setahun sekali. Berbeda dengan zakat yang hanya diwajibkan bagi orang yang mampu dan setahun sekali. Atau kalau zakat pertanian ketika dia panen. Namun berkaitan dengan rukun Islam yang kedua ini dilakukan tiap hari berulang kali. Tiap hari berulang kali. Dan bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para orang tua untuk melatih anak-anaknya sholat sejak umur 7 tahun. Padahal anak itu belum mukallaf. Artinya secara hukum agama kalau dia belum baligh dan dia tidak sholat, maka dia nggak dosa. Tapi diperintahkan oleh Nabi SAW. Muru itu artinya perintahkan. Auladakum bis salati wahum abna'u sab'in. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashrin. Perintahkan anak-anakmu sholat sejak umur 7 tahun. Perintah. Sebelum 7 tahun kita tidak memerintah. Tapi kita mencontohkan. Anak itu belum paham. Tapi dikasih contoh insya Allah dia ikut sholat. Setelah umur 10 tahun dia nggak sholat. Apakah selesai tugas orang tua? Ternyata tidak. Jadi yang punya tugas yang mukallaf itu orang tuanya. Bukan anaknya. Orang tuanya yang sudah balik, yang muslim, yang berakal sehat, dia harus memerintahkan anaknya sholat. Kalau enggak dia dosa. Yang dosa bapaknya, yang dosa ibunya. 10 tahun enggak sholat, pukul. Enggak main-main urusan sholat. Jadi benar-benar spesial sholat ini jemaah. Karena manusia butuh sama sholat itu. Coba kita lihat pelaksanaan sholat ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu adalah kewajiban atas orang-orang beriman yang waktunya sudah ditetapkan. Tidak bisa dimajukan, dimundurkan. Contoh, saya Ustaz banyak dosanya Ustaz. Insya Allah mulai hari ini supaya saya lebih diampuni dosanya sama Allah, saya akan sholat duhur jam 11 pokoknya Ustaz. Pokoknya jam 11 saya mau sholat duhur. Boleh enggak? Enggak boleh. Asar insya Allah jam 2-an lah. Maghrib daripada nunggu matahari tenggelam Ustaz. Asan pulang kerja nah sholat Ustaz. Nah, dulu anak kalau sampai rumah nggak sholat. Lebih baik anak jam 4 sholat maghrib sudah. Nggak bisa. Tidak bisa. Dan kalau antum lihat awal diwajibkan sholat ini
50 waktu. Bukan 50 rakaat. Ini 5 waktu, rakaatnya cuma 17. Ketika Isra Mi'raj dan satu-satunya kewajiban yang disaksikan oleh Al-Mala'ul A'la di langit sana, di Sidratul Muntaha sana, Nabi langsung berbicara dengan Allah Azza wa Jal, hanya sholat. 50 waktu, bayangin ya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam turun dengan 50 waktu. Berjumpa dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa alaihi salam, gak bakal mampu umatmu. Aku sudah ngopeni Bani Israel. Minta keringanan kepada Allah Azza wa Jalla. Naiklah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, turun jadi 45. Sampai turun jadi 5. Ketika dikasih 5 waktu, kata Nabi Musa alaihissalam, gak bakal mampu umatmu, kata dia. Minta keringanan lagi. Kata Nabi alaihissalam, laqad raja'tu rabbi hatta istahyaitu. Sallallahu wasallam alaika ya Rasulullah. Aku sudah terus minta sama Allah sampai aku malu sama Allah, kata dia. Sudah gak apa-apa, kata dia. Dan Allah mengatakan huwa khamsun, 5 waktu, wa huwa khamsun. Au hiya khamsun wa hiya khamsun. Dia 50 waktu tapi hitungannya di sisi Allah tetap 50 waktu pahalanya. Dan Allah atur waktunya sedemikian rupa. Ketika bangun tidur memulai kehidupan dan ditutup ketika kehidupan ditutup. Kalau antum lihat, kehidupan itu sebenarnya dimulai dengan terbitnya fajar. Ketika fajar terbit, kegelapan malam mulai tersingkap. Burung-burung mulai berkicau. Berterbangan untuk mencari makan. Itu awal kehidupan. Manusia bangun. Kemana dia bangun? Sebagian mereka berangkat ke pasar. Maka antum lihat, pasar itu ramenya kapan? Subuh. Rame jemaah. Cuma sayangnya mereka nggak sholat. Ustadz suudzon, iya. Makanya anak ingin bagaimana dakwah ini sampai pasar. Nanti panitia Banjarnegara, kalau anak datang lagi ke sini, tolong kajiannya di mana? Di pasar. Soalnya orang kalau sudah datang ke masjid kayak gini, insya Allah orang baik-baik semua. Jadi anak ngisi pengajian ke orang baik itu hanya memotivasi supaya lebih baik. Tapi ada orang-orang yang gak pernah datang pengajian jemaah. Pagi pasar, yang ada dalam benak dia fulus. Azan berkumandang, dia abaikan. Bahkan dia datang ke pasar di sepertiga malam akhir. Di waktu yang paling indah. Dalam 24 jam waktu yang paling mahal sepertiga malam akhir. Dia berangkat tuh ke pasar. Sholat enggak, zikir enggak, istighfar enggak. Doa masuk pasar juga enggak baca. Maka berarti masjid-masjid di pasar ini harus lebih bagus lagi. Dengan harapan mereka sholat jamaah. Ada yang sholat ada. Tapi mungkin gak semuanya. Tuh subuh awal kehidupan sholat. Lalu mulai orang sibuk dengan kegiatannya. Yang ibu-ibu mungkin masak. Mempersiapkan buat anak-anaknya sekolah. Yang bapak-bapak persiapan untuk bekerja. Lalu mereka meninggalkan rumah. Dan ada yang stay di rumah. Setelah mereka cukup bekerja. Anggap ya jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11.
kira-kira jam 12-an engkau harus off. Cukup kerja fisikmu. Ruhmu membutuhkan asupan vitamin. Dengan cara apa? Sholat. Jadi harus off. Bagaimana muadzin mengumandangkan azan di masjid, dia pegang mic. Dia ingatkan kepada seluruh penduduk bumi ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Supaya mereka ingat bahwa Allah Maha Besar. Apapun masalahmu, sebesar apapun perkara yang engkau hadapi, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Gitu. Udah tinggal gitu. Maka sebagian dari kalangan salafus soleh ada yang kerjanya sebagai tukang emas. Dia bikin emas ya. Bikin perhiasan emas. Ketika dia hendak memukul perhiasan itu untuk dimodel ya. Lalu dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berhenti dia jam. Dia tinggalkan. Dia mengatakan sudah selesai waktuku untuk urusan ini. Ada urusanku dengan Tuhanku. Dialah yang menciptakan diriku. Tangan ini darinya. Kedua mataku juga dari Allah Azza wa Jalla. Bukan dari tempat aku bekerja. Kita lihat kadangkala orang lebih loyal dengan tempat dia bekerja daripada kepada Tuhannya yang menciptakan dia. Engkau sekarang masih bisa bekerja, masih diterima bekerja dengan fasilitas bukan dari kantor ya. Kantor kasih mobil, Allah kasih kaki sama engkau. Kantor kasih gaji, Allah kasih 2 mata, 2 lisan, 2 tangan kepadamu. Sebenarnya engkau bekerja dengan fasilitas Tuhan, bukan dengan fasilitas kantor. Makanya kalau engkau mungkin kecelakaan, kedua matamu buta, lumpuh, engkau nggak dipekerjakan lagi. Tapi sama Allah engkau tetap bekerja. Tuh, zuhur, sholat. Dan alhamdulillah di negeri kita ada jam istirahat. Namun sebagian orang memanfaatkan jam istirahat buat makan. Tidur, isoma. Istirahat, sholat, makan. Alhamdulillah masih ada sholatnya jamaah. Masih ada sholatnya, isoma itu. Tapi kemudian setelah itu bekerja lagi. Dan subhanallah kita lihat syariat Allah. Yang sekarang dipraktekkan di beberapa negara maju. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, qilu fa inna syaitana la yaqil. Kalian tidur siang. Hendaklah kalian melakukan tidur siang. Setan itu tidak tidur siang. Jadi orang yang gak tidur siang kayak siapa? Ana gak ngomong itu. Betul jamaah. Makanya di Jepang itu katanya ada jam orang harus tidur. Dimatikan semuanya, mereka harus istirahat. Tidur sebentar. Gak harus lama tidur itu. Tidur itu yang penting berkualitas. Gak harus lama. Bangun seger. Melanjutkan kehidupan. Ketika matahari mulai condong ke barat. Di waktu asar itu. Kalau zuhur waktu matahari tergelincir. Kemudian nanti asar itu ketika bayangan itu sudah sesuai dengan bentuknya. Itu masuk waktu asar. Orang harus sholat lagi. Lu sholat lagi? Iya. Engkau butuh sholat gitu loh.
Allah itu yang menciptakan fisik kita. Fisik kita ini, tubuh kita ini terdiri dari dua unsur. Unsur tanah dan unsur ruh. Tanah itu membutuhkan ya makan, olahraga ya. Ruh ini butuh sholat. Maka asar antum harus sholat. Waktunya dibatasin. Kalau antum gak sholat, wallah bencana menimpa antum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man taraka salatal asri faka'annama wutira fi malihi wa ahli. Orang yang kehilangan salat asar seperti kehilangan keluarga dan hartanya dia. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ka'annama wutira fi ahli. Ana lupa dengan teks hadis itu. Seakan-akan dia kehilangan keluarganya. Kehilangan salat asar seperti kehilangan kehidupan dia sebenarnya. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan hafidhu ala salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kalian jagalah, peliharalah salat-salat yang 5 waktu itu. Dan khususnya salat wusta. Dan menurut pendapat yang rajih salat wusta itu salat asar. Salat asar karena dia pertengahan. Dimulai dengan zuhur. Dimulai dengan subuh, zuhur, kemudian asar. Ada di tengah dia. Maghrib, isya. Jaga salat asar. Jangan sampai nggak salat asar. Di daerah pertanian dan persawahan. Kadangkala masyarakat itu menunda salat asarnya. Nggak apa-apa. Tapi jangan sampai keluar waktu. Jangan sampai keluar waktu. Karena kadang-kala di pertanian itu adzannya memang sudah ditunda mereka. Padahal sebenarnya sudah masuk waktu dari awal. Kemudian setelah sholat asar, antum sudah mulai istirahat, melepas kepenatan bekerja. Kalau kita lihat kebanyakan orang kerja 8 jam. Kalau masuk jam 8, pulang jam 4. Masuk jam 7, pulang jam 3 mungkin. Ketika matahari tenggelam, dalam kondisi antum santai sedang bercengkrama dengan keluarga, minum kopi sambil makan pisang goreng, tahu-tahu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diingatkan lagi kita Allahu Akbar. Diingatkan lagi dengan 2 kalimat syahadat. Lalu kita dipanggil hayya 'alas shalah. Ayo sholat. Tinggalkan kesibukan. Hentikan pekerjaan. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau di rumahnya itu beliau bantuin urusan keluarga. Tapi kalau masuk waktu sholat kayak nggak kenal sama kita. Ya udah. Orang itu harus profesional. Ketika sudah waktunya sholat, udah bukan waktu keluarga. Ini waktunya Tuhanku. Tadi imam kita membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Buat siapa? Lillahi rabbil alamin. Milik Allah Rabbul Alamin. Dia yang menghidupkan kita, dia yang mematikan kita dan semua fasilitas dari dirinya. Lillahi rabbil alamin. Maka kita harus kembali kepada Allah. Udah maghrib. Salat maghrib. Nggak lama waktu maghrib ke isya itu jamaah. Makanya Nabi SAW membenci tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya. Sedangkan kalau kita lihat kafe-kafe itu kapan hidupnya? Setelah isya. Orang itu main gaple biasanya. Main gaple atau apa ba'dal isya. Nonton ba'dal isya. Ternyata memperbaiki hidup itu kita harus kembali kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau enggak suka. An-naum qabla al-isya wal hadith ba'da.
Tidur sebelum Isya, ngobrol setelah Isya itu nggak disukain sama Nabi SAW. Kenapa? Kalau engkau ngobrol setelah Isya, kapan berhentinya? Nggak ada panggilan adzan kecuali subuh. Makanya kalau kita lihat ya di beberapa kota, ya di kota Ana di Jember sana, Ana lihat di alun-alun itu orang kadangkala nongkrong di sana sampai subuh. Dan kebanyakan alun-alun itu di depannya ada masjid jami. Subuh nggak ke masjid jami mereka. Lu anak ngomong, bubar mereka. Dengar adzan itu bubar. Ya mungkin mereka sholat di masjid kampungnya. Kita husnudzon. Nah kita lihat tadi. Dimulai dengan sholat, ditutup dengan sholat. Jadi kehidupan harus seperti antum mau tidur sebelum tidur sholat dulu. Ini kita bicara sholat yang wajib dulu jamaah. Dan kalau antum menjalankan sholat yang wajib saja selamat. Hidup antum selamat. Kalau kita membaca firman Allah di surat Al-Ma'arij. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di ayat 19 dan selanjutnya. Allah mengatakan innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan penuh keluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Kalau dia disentuh dengan keburukan, maka dia marah. Kalau dapat takdir buruk, marah. Kenapa? Seharusnya nggak seperti ini. Andai kata aku melakukan ini. Kita lihat, nggak bersabar dia. Dengan musibah yang ada, manusia itu tipikalnya, jadi karakter manusia ini memang seperti itu. Jadi kalau bicara kemanusiaan selalu buruk. Allah Azza wa Jalla mengatakan innahu kana zaluman jahula. Manusia itu makhluk yang sangat zalim dan sangat bodoh. Tanpa bimbingan syariat, dia akan lebih buruk daripada binatang. Tanpa bimbingan syariat. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Kalau kalian hendak menghitung nikmat Allah, kalian nggak akan bakal bisa. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat kafir. Makanya Allah turunkan kitabnya. Allah utus Rasulnya untuk mengangkat manusia ini. Sehingga dia menjadi manusia yang sebenarnya. Yang sesuai untuk menempati surga Allah Azza wa Jalla. Tuh manusia kalau ditimpa musibah, ditimpa hal yang tidak menyenangkan, jazu'an. Al-jaza' itu tingkatan yang diharamkan dalam menghadapi musibah. Marah-marah, model marahnya boleh jadi dia bunuh diri. Tidak menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Boleh jadi dia merobek-robek bajunya. Menampar-nampar pipinya. Atau menulis status yang menunjukkan dia tidak bersabar. Melakukan tindakan yang secara syariat dan akal sehat gak seharusnya dilakukan. Makanya sabar itu artinya menahan diri. Ini kita mulai belajar dari sholat ini. Bagaimana menghadapi kehidupan yang banyak hal tidak sesuai dengan harapan kita. Maka sabar.
Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dalam menghadapi kehidupan ini kalian butuh pertolongan. Terus minta tolongnya sama siapa? Sama sabar. Di mana sabar jemaah? Ana ingat cerita teman di Surabaya. Dia ngomong, Surabaya Ustaz, ana ngelihat di satu rumah sakit. Ada bapak ibu ini bikin tempat di rumah sakit itu dari kardus Ustaz. Karena anaknya harus dirawat. Anak satu-satunya harus dirawat. Dan mereka gak punya uang. Tidurnya di sana. Di pojokan sana. Bapaknya bekerja nanti. Ibunya nungguin anaknya di sana. Kata dia ngomong, ini Ustaz. Kalau sabarnya sudah habis Ustaz. Kulaan lagi Ustaz. Betul. Kita perlu kulaan sabar. Di mana jamaah toko grosir yang menyediakan sabar? Di mana jamaah? Ada banyak tempat agar kita lebih bersabar. Salah satunya ziarah kubur. Ingat mati. Kemudian melihat kepada yang di bawah. Melihat yang musibahnya lebih besar. Sehingga antum, ternyata musibahku gak sebesar dia. Wassalah dan minta tolong dengan sholat. Nih, jadi manusia itu makhluk yang suka berkeluh kesah. Kau dapat musibah yang buruk, oh aduh dia ngomong sana, ngomong sini. Ya. Lalu kata Allah, wa idza massahul khairu manu'a. Tapi kalau dikasih kenikmatan, dikasih harta, dikasih kebaikan, dia jadi orang yang pelit. Bakhil jamaah, manu'a, dia pegang tuh harta. Kalaupun dia mengeluarkan hartanya tidak banyak. Manu'a. Lalu Allah Azza wa Jalla menyebutkan. Ada orang-orang yang selamat dari karakter buruk tadi. Illal musallin. Kecuali orang-orang yang sholat. Jadi sholat ini ternyata memang memperbaiki hidup kita. Karakter antum akan berubah. Asalkan sholatnya benar. Dan terus-terusan sholat. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Mereka adalah orang-orang yang sholatnya terus-terusan. Bukan bolong-bolong. Jadi perlu mendawamkan sholat ini. Paling tidak yang 5 waktu. Dan buat bapak-bapak ingat sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan. Khairu salatir rajuli fi baitihi. Sebaik-baiknya sholat seorang laki-laki di mana? Di rumahnya. Dengarkan antum hadisnya. Khairu salatir rajuli fi baitihi. Sebaik-baiknya sholat seorang laki-laki di mana? Di rumahnya. Betul. Illal maktubah. Kecuali sholat wajib. Baru di masjid. Hadisnya seperti itu jemaah. Jadi yang 5 waktu ini di masjid. Tapi tadi ada orang-orang yang ya seharusnya berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini tambah dengan sholat sunnah ya. Makan saja tubuh kita butuh makan ya 3 kali. Kadang-kadang 2 kali cukup. Tapi sholat minimal 5 kali. Minimal. Supaya antum sehat dan hidup kalian baik. Alladzina hum ala salatihim daimun. Lalu Allah sebutkan amalan-amalan lainnya. Walladzina hum fi amwalihim walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Ini bicara harta. Jadi salatnya udah benar, kemudian jangan lupa hak orang-orang lain di harta kita. Lalu ada sifat-sifat lain terakhir.
Allah menyebutkan di akhir kriteria orang yang selamat dari penyakit mental tadi. Allah mengatakan di ayat 34, walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Awalnya daimun, akhirnya yuhafizun. Dimulai dengan salat, ditutup dengan salat. Mereka adalah orang-orang yang menjaga salat. Jadi bukan asal-asalan salatnya. Kenapa kita perlu belajar lagi tentang salat? Jadi fikih salat butuh belajar lagi. Oh, sudah tahu saya Ustaz. Kapan antum terakhir belajar fikih salat? Mungkin dulu waktu kecil. Padahal boleh jadi salat kita nggak benar. Makanya orang-orang yang hidupnya belum baik, tapi dia salat Ustaz, berarti ada masalah dengan salatnya. Allah berfirman di surat Al-Ma'un. Allah mengatakan fawailul lil musallin. Wailul lil musallin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yurani, orang salat, wail tapi buat dia. Masuk neraka dia. Gimana sih orang salat masuk neraka? Karena tidak menjaga salatnya. Salatnya asal-asalan. Tidak tepat waktu, atau syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Sebagian kita sholat di kereta, padahal ada musola. Sholatnya duduk. Loh, kok sholat antum duduk? Padahal berdiri itu rukun sholat. Bagi yang mampu, nggak gugur kewajiban berdiri. Kemudian kita diperintahkan untuk menghadap kiblat. Antum sholat nggak menghadap kiblat? Oh nggak bisa. Kok nggak bisa? Ada musolanya. Ya capek lah ke sana Ustaz. Udah duduk nggak menghadap kiblat, tayamum lagi. Bukan boleh tayamum Ustaz? Iya boleh. Kalau nggak ada air. Lu itu kereta tiap stasiun isi air. Antum mau mandi di mana? Toilet kereta bisa. Bisa nggak jamaah? Bisa apa enggak? Banyak air di situ. Terus antum tidak berwudu, tidak berdiri, tidak menghadap kiblat. Lu coba diperhatikan. Lu anak dulu belajar nggak apa-apa. Coba dilihat lagi. Pelajarin lagi. Dalemin lagi. Apakah memang boleh kita tayamum padahal ada air? Seperti jemaah haji. Jemaah haji ketika tawaf batal. Apa kata dia? Tayamum. Tayamum dengan punggungnya orang yang berkeringat-keringat di sana. Dia tayamum sudah pokoknya. Loh, emangnya nggak ada air? Di Mekah nggak ada air. Di Masjidil Haram nggak ada air. Air banyak sekali. Iya repot tapi Ustaz. Maka tadi perlu antum lihat. Innar rajula, kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Tabrani. Innar rajula la yusalli salata sittina sana wa lam tuqbal lahu salah. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat, enggak diterima salatnya satu pun. Maka tadi kalau kita ternyata kok kehidupan kita tidak membaik ya. Bukan bicara ekonomi ya. Kehidupan kita. Kita kok gak bahagia hidup ini. Kita kok selalu berkeluh kesah. Kaya. Tapi sulit. Umpamanya untuk tidur di malam hari karena memikirkan dunia. Sholat Ustaz. Tapi boleh jadi tadi. Ada syarat dan ketentuan sholat yang kurang. Ini orang
Sholat selama 60 tahun, satu pun sholatnya nggak ada yang diterima. Kenapa? Karena asal-asalan. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Sujudnya sempurna, rukuknya nggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya nggak sempurna. Yang penting saya sholat. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau ternyata kita sholat tapi maksiat terus jalan, apa yang harus dilakukan? Berhenti sholat. Karena ada orang yang mengatakan, apa gunanya antum sholat, maksiat jalan terus, gak usah sholat udah. Loh, 2 kali dosanya dia. Dosa gak sholat, dosa maksiat. Maka biarkan dia sholat, tapi bagaimana diajak memperbaiki sholatnya. Antum punya kawan, sholat tapi ya Allah Ustaz, judol terus Ustaz. Mungkin di tempat kerja, iya. Judi ini seharusnya, ya ini judi termasuk yang mencegah dari sholat. Khomer dan judi itu termasuk yang mencegah dari perbuatan sholat. Jadi orang sulit untuk melaksanakan ibadah karena dosa-dosa itu. Maka bagaimana orang yang sholat tapi ternyata maksiat masih jalan, tolong diperbaiki sholatnya. Usahakan antum memahami apa yang dibaca. Paling enggak Al-Fatihah. Kapan terakhir antum membaca tafsir surat Al-Fatihah? Coba antum lihat. Ana sudah ngaji Al-Fatihah Ustaz. Kapan? Ya 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu. Lupa udah kita coba. Makanya pengajiannya para ustadz itu gak ada yang baru. Hati-hati antum kalau dapat ustadz bawa ilmu baru. Oh bid'ah ini. Anda kajiannya ustadz itu hanya ngulangin kitabnya Al-Quranul Azim, hadisnya sunnah Rasul SAW. Ya udah cuma itu. Kajian itu berulang karena manusia itu pelupa. Maka Allah katakan fadzakir, fadzakir, wadzakir. Ingatkan orang-orang itu jamaah. Ahibati billah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum. Dia pernah nulis surat jemaah. Dan ini pentingnya ya, seorang pemimpin itu, pemimpin apapun ya. Kita bicara pemimpin itu bukan hanya presiden. Boleh jadi pemimpin di desa umpamanya. Pemimpin di kota. Dia punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Kepada semua yang menjadi anak buahnya. Ini Umar dalam hadis atau dalam asar yang disebutkan dari Malik, dari Imam Malik, dari Nafi', dari Umar, dari Ibn Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhuma, bahwa Umar nulis surat kepada seluruh pegawainya dia. Gubernurnya, bupatinya, di kota-kota ya. Subhanallah, di zaman Umar bin Khattab Islam itu sudah sampai ke Palestina, sampai ke Mesir sudah. Islam itu sampai ke Irak sana sudah. Jadi yang dikelola oleh Umar itu bukan Jaziratul Arab saja sudah. Sudah keluar, sudah ke Syam. Itu Umar tulis surat. Apa isi suratnya? Umar mengatakan, Inna ahamma amrikum indi as-salah. Umar mengatakan, sesungguhnya yang paling penting dari urusan kalian di sisiku, semua urusan kalian penting. Umar mengatakan semua urusan kalian penting, tapi yang paling penting as-salah. Salat yang paling penting. Jadi bikin rakyat kalian salat. Bikin semua pegawai-pegawai kalian salat. Faman hafidhaha wa hafadha 'alaiha hafidha dina. Barang siapa yang menjaga salatnya, kemudian dia tekun memelihara salatnya. Jadi cuma bukan sekedar salat, tapi dia memelihara salatnya. Dia telah
memelihara agamanya. Wa man dhayya'aha, tapi kalau dia sudah mengabaikan salat, fahuwa lima siwaha adya, maka untuk kerjaan lainnya parah dia. Untuk ibadah lainnya parah. Loh Ustaz, nih orang Masya Allah orang baik Ustaz di kampung Anda Ustaz. Rajin sodako, berbagi kepada masyarakat Ustaz. Nolong orang lain. Cuma dia gak sholat. Bukan orang baik dia. Boleh jadi sodakohnya ria. Hanya cari popularitas. Lalu kewajiban dia kepada Tuhannya dia tidak lakukan. Ada masalah dengan diri orang ini. Ingat jamaah, sholat ini syiarnya umat Islam. Tanda orang itu muslim dilihat dari mana? Ya sholatnya. Maka Nabi SAW menyebutkan perbedaan antara Islam dengan kekufuran itu as-sholat. Orang yang tidak sholat itu diperselisihkan keislamannya. Para ulama beda pendapat. Apakah dia masih muslim atau dia sudah kafir? Dalam madhab Hambali atau qaul fil madhabil Hambali, orang itu sudah kafir. Kalau dia nggak sholat kemudian mati, nggak usah disolatin. Orang hidup nggak sholat mati minta disolatin. Malah dibawa ke masjid sama orang-orang. Lu ini hidup nggak pernah ke masjid. Antum mati antum paksa dia bawa ke masjid. Dan dalam madhab itu dikatakan dikuburkan jangan sama orang Islam. Bikinkan jurang, taruh dia di sana. Dalam madhab Syafi'i tetap dianggap muslim. Selama dia meyakini sholat itu kewajiban. Tetap dia dianggap muslim. Tapi dia dibunuh kalau tetap nggak sholat. Tapi dibunuhnya bukan murtad. Kalau dalam mazhab Hambali dibunuh karena murtad, dia ngomong enggak, saya nggak mau sholat. Saya nggak mau sholat, ya sudah dibunuh. Dia minta tobat, nggak mau dibunuh. Dalam mazhab Syafi'i ditangkap orang ini yang nggak sholat. Kemudian diminta bertobat untuk sholat. Kalau tidak mau, yuqtalu ta'ziran. Dibunuh ta'zir sebagai hukuman agar membuat orang lain jera. Tetap sholat. Sampai seperti itu. Dan Nabi SAW mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Dan Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana cara beliau mengenali kita nantinya? Dari mana jemaah? Dari bekas wuduknya. Kalau orang ini nggak pernah sholat, bagaimana dia akan ketahuan dia umatnya Nabi Muhammad SAW? Nggak kelihatan. Dan sholat ini disebutkan ditharul mu'minin, selimutnya orang-orang beriman. Syiar keluar kelihatan. Dithar melindungi dia, menjaga dan menyelamatkan dirinya, menghangatkan rohani mereka. Dan sholat ini tiangnya agama jemaah. Kemudian tidak ada bagian buat orang yang meninggalkan sholat dalam agama ini. Maka ahibati fillah, di mana-mana kita kadang-kala melihat di proyek-proyek ya tulisannya utamakan keselamatan. Tapi di proyek lain Anda pernah melihat utamakan sholat dan keselamatan. Karena sebenarnya sholat itu jalan keselamatan. Islam mengajari orang disiplin dengan sholat. Ada orang yang disiplin ketika kerja. Gak pernah telat orang ini Ustaz. Masya Allah Ustaz. Selalu tepat waktu. Bahkan menjadi pegawai teladan. Tapi kalau sholatnya telat-telat, dia gak teladan di mata Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Banyak sekali jamaah ayat-ayat dalam Al-Quran berkaitan dengan sholat ini. Antum bisa baca dalam Al-Quranul Azim. Antum baca di surat Thaha ayat 13-14. Di surat Al-Hijr 97-99 ya. Nabi SAW kalau punya masalah beliau larikan ke sholat. Jadi antum kalau punya masalah sudah berhenti aktivitas, ambil sejadah sholat. Ambil wudhu sholat.
Kemudian di surat Maryam ayat 55, di surat Hud ayat 114, ini cerita tentang bagaimana sholat diperintahkan dan kita harus menjaganya, dan keluarga kita bagaimana menjaga sholat kita. Oh, ini tadi ada permintaan antum. Minta tolong diumumkan ada mobil Panther R 1048 FM. Terparkir kondisi lampu masih nyala. Tadi masih nyala. Mudah-mudahan akinya nggak habis ya. Tapi kalau akinya habis, insya Allah kita siap mendorong mobil antum. Sahih jemaah, ana pernah punya mobil dulu yang kalau mau menghidupkan manggil mahasiswa. Karena harus didorong. Bismillah, afwan jiddan. Ustaz Syafiq, ana udah sholat wajib 5 waktu berjamaah di masjid. Terus rajin kajian. Ngaji salaf sejak tahun 95. Sudah jadi ikhwan, namun saya belum bisa menundukkan pandangan. Suka lihat wanita cantik. Itu saja maksiat saya. Tolong doakan ana bisa tobat dan husnul khatimah. Mohon maaf lahir batin. Yang suka melihat wanita cantik itu kita semuanya. Loh, siapa yang gak suka jamaah? Allah Azza wa Jalla mengatakan zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa. Diindahkan dalam pandangan manusia itu hubbus syahawat. Cinta kepada syahwat. Kepada siapa? Kepada wanita-wanita. Jadi kalau alasan antum, ya karena anak ini suka dengan wanita cantik, akhirnya anak nggak bisa menundukkan pandangan, ya bermasalah dengan diri kita. Allah perintahkan kepada kita untuk menundukkan pandangan. Kalau sholat antum benar, zikir antum benar, antum akan dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Jadi di antara ganjaran dan balasan Allah kepada hambanya yang berbuat amal soleh adalah kebaikan selanjutnya. Jadi kalau antum ngelihat perempuan lalu antum tundukkan pandangan kemudian beristighfar rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, insyaallah salat antum lagi benar. Karena antum dibantu sama Allah untuk menghapuskan bekas pandangan mata itu jemaah. Wallah jemaah, kata Nabi SAW, an-nadratu sahmun min sihami iblis masmuma. Pandangan mata itu jangan dianggap remeh antum. Itu anak panah iblis yang beracun. Sholat pun antum akan memikirkan perempuan itu. Iya. Karena kalau bicara beracun, dia itu akan mengalir menuju ke hati kita. Jadi panah beracun itu kadangkala nggak perlu sampai menancap. Hanya tergores sedikit sudah membahayakan diri kita. Kenapa Nabi SAW mengatakan ketika ditanya tentang nadratul fuj'ah ya, pandangan mata yang tiba-tiba nggak sengaja antum melihat. Isrif basar, palingkan pandanganmu. Karena Nabi sayang sama kita coba. Jadi fitnah para laki yang terbesar adalah fitnah wanita dan dimulai dengan mata. Maka Allah katakan wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka. Jadi kalau bicara antum terfitnah dengan wanita, semua di masjid ini sama terfitnah dengan wanita. Yang terfitnah dengan laki-laki sakit, gak waras. Kalau ngeliat laki-laki, Masya Allah, oh ini bahaya. Jadi wajar, antum itu wajar dan itu ujian antum. Tugas antum berusaha.
Perbaiki zikir antum. Ketika antum melihat, palingkan pandangan antum, terus antum istighfar. Istighfar. Kemudian Nabi SAW mengajarkan doa kepada sahabatnya. Hafalkan doa ini. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Tuh lihat doanya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan pendengaranku, penglihatanku, keburukan lisanku, keburukan hatiku, dan keburukan air maniku. Karena dari mata turun ke hati. Wallah jamaah, nikmat melihat wanita cantik, kelezatan melihat wanita cantik, dengan kelezatan zikrullah gak ada apa-apanya. Antum coba rasakan. Ketika antum sudah di posisi ingat sama Allah, nikmat, dan ternyata melihat wanita itu azab. Azab buat kita. Istri antum jadi tidak cantik lagi. Ngelihat istri antum, waduh, wis tuwe ternyata dia. Karena antum pandangannya kemana-mana. Dan antum tidak akan merasakan kenikmatan di atas ranjang seperti kenikmatan orang yang menundukkan pandangan. Nggak bakal. Orang yang menundukkan pandangan Allah akan kasih nikmat. Dan sekarang fitnah pandangan mata itu di HP. Jangan banyak-banyak melihat yang mubah karena akan mengantarkan kepada yang makruh kemudian ke yang haram. Hati-hati. Maka banyak berdoa. Tundukkan pandangan, dipaksa jemaah. Kita maksa dan minta tolong, ya Allah bantulah aku, ya Allah bantulah aku untuk menundukkan pandanganku. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Insya Allah antum perbaiki sholatnya dan antum diselamatkan sama Allah Azza wa Jalla. Ustaz izin bertanya. Anak laki-laki ana usianya 11 tahun. Tapi masih wudu asal. Sholat juga gerakan dan doanya masih asal. Bagaimana cara menasehatinya Ustaz? Kami sudah dengan berbagai cara menasehati dengan lembut dan bahaya-bahaya ketika hal tersebut masih dilakukan. Khawatir sholatnya tidak diterima karena berpengaruh dengan adab anak kami. Putra kami ada di sini Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallah khair. Mudah-mudahan putranya bangun jemaah. Karena kadangkala ya ngantuk ya. Kajian subuh ini. Iya. Bicara bagaimana orang tua mengajarin anaknya sholat ini memang butuh perjuangan ya. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Thaha ayat 132 yang tadi Anda minta antum baca. Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Kata Allah Azza wa Jalla, suruh keluargamu salat dan wastabir. Wastabir ini dari asal kata sabar, wasbir. Tapi ada tambahannya wastabir. Tambahan huruf itu menunjukkan tambahan kerjaan. Jadi bukan sabar biasa. Butuh ekstra sabar. Ana sebagai ayah sekarang, ana tahu bagaimana capeknya ayah dan ibu ana. Ana masih ingat ketika ana SD. Sholat ana asal-asalan. Dan kadang-kala ana gak sholat. Ana ingat. Jadi kita dulu sholatnya gak di masjid. Ibu ana Syafiq. Sholat, ya mah. Masuk kamar. Jadi sarung itu ada di atas sejadah. Anak ambil itu sarung cuma diginikan. Terus anak berangkat. Sudah, sholat. Mana buktinya? Oh itu sarungnya sudah nggak rapi lagi. Sampai suatu hari ibu ana
memperhatikan anak dari lubang kunci. Ketahuan. Akhirnya ya dimarahin, kasih tahu. Ya harus sabar, atau ibu anak sabar menghadapi anak. Kita pun harus sabar menghadapi anak-anak. Dan bagaimana anak sekarang membangunkan anak-anak sholat subuh dan sholat asar. Bangunkan ya. Ayo bangun. Dia udah bangun, berangkat ke toilet. Anak tunggu. Nunggu di kamar karena dia bakal ngambil bajunya di kamar. Gak ke kamar-kamarnya mah. Tidur lagi dia di kursi. Allahu Akbar. Masuk kamar mandi. Duduk dia di toilet. Kita ketuk baru dia bangun. Baru dia ambil wudhu. Dan kita selalu ngomong. Wudhunya yang benar. Sempurnakan wudhunya. Setelah wudhu kita cek. Seperti itu. Butuh kesabaran. Jadi anak-anak itu butuh pembiasaan. Kalau dia belum sadar. Kesadaran dari orang tuanya. Melakukan pembiasaan. Maka kenapa dari umur 7 tahun? Karena bagaimana dia biasa. Sholatnya sudah benar. Bagaimana biasa wudhunya sudah benar. Ini udah lewat nih, udah 11 tahun umpamanya. Maka harus banyak lagi kita duduk sama anak kita. Membiasakan mereka dan doa. Nabi Ibrahim aja berdoa. Mengatakan, iya, siapa yang hafal doanya Nabi Ibrahim? Nah, belum, pertanyaannya belum selesai. Doanya Nabi Ibrahim sebelum punya anak dan doanya Nabi Ibrahim setelah punya anak. Nah, sebelum punya anak doanya Rabbi habli minas salihin. Setelah punya anak Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat dan anak keturunanku. Jadi setiap doa Nabi Ibrahim menyisipkan anak. Ada doa sebelum itu. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Jadi setelah punya anak, tolong anaknya disisipkan dalam doanya. Setiap doa minta ini, ya Allah, anak-anakku juga, ya Allah. Minta ini anak-anakku juga, ya Allah. Minta ini anak-anakku juga. Seperti itu. Semoga dengan itu anak-anak kita dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Mohon dijelaskan arti sabar itu apa? Karena yang kami fahami bahwa sabar itu seolah-olah pasrah. Atau kalau orang Jawa nyebutnya nerimo atau pasif. Nah, siapa yang mau menjelaskan arti sabar? Sabar. Apakah sabar itu nerimo? Nah, sabar itu ridha atas ketetapan Allah. Enggak, ridha itu sudah di atasnya sabar. Jadi ada 4 tingkatan menghadapi musibah jemaah. Yang pertama jaza, yang tadi disebut innal insana idza massahu syarru jazua. Jaza itu artinya enggak nerima, artinya dia marah-marah, ngomong enggak enak, melakukan tindakan yang tidak. Yang di atasnya sabar, di atas sabar ada lagi namanya ridha, di atasnya ridha ada lagi namanya syukur. Jadi ridha itu tingkatan di atasnya sabar. Nah, fadhal. Menahan dari keluh kesah. Menahan dari keluh. Menahan betul. Menahannya betul. Dari apa? Dari keluh kesah? Oke lah, gak apa-apa lah. Kita kasih hadiahnya. Jadi para ulama ketika mendefinisikan sabar adalah habsun nafs, ya, menahan diri dari melakukan perbuatan atau mengucapkan ucapan yang tidak sesuai dengan syariat dan akal sehat. Syariat dan akal sehat. Artinya kayak orang umpamanya nyobek-nyobek bajunya ketika dia dapat musibah, apa manfaatnya gitu loh. Secara akal sehat nggak ada gunanya gitu loh. Atau dia teriak-teriak, anaknya meninggal dunia, dia teriak-teriak, nah, kok ditinggal ibu, nah, loh,
Apakah berguna anaknya bisa hidup lagi? Ibu, ya ibu, nggak bisa. Jadi sabar itu menahan diri dari melakukan perbuatan yang tidak diridhoi Allah dan tidak sesuai dengan akal sehat, dan mengucapkan ucapan tadi. Jadi dia belum nerimo sebenarnya jamaah. Masih nahan. Berat, itu sabar. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW, innama sabru inda sadmatil ula. Sabar itu pada awal hempasan. Jadi antum kalau kepingin tahu orang sabar itu, bagaimana ketika dia pertama mendengarkan musibah. Contoh, antum duduk di ruang tunggu, nunggu pesawat. Tahu-tahu ada pengumuman pesawat antum cancel. Apa yang antum lakukan? Opo iki? Ada yang langsung, penerbangan apa ini? Maskapai apa ini? Ada orang yang pertama dengar itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sabar. Makanya Allah katakan wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah. Mereka adalah orang-orang yang kalau terkena musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu satu pesawat semuanya terdampak, bukan cuma antum doang. Semuanya terdampak. Ada musibah yang menimpa pribadi. Baik, bagaimana sabar menghadapi ini? Mungkin berkaitan dengan suami. Suami zalim. Apa ana harus sabar? Ya kalau engkau bisa bersabar jangan. Terus terang ana, ya ustadz itu nggak boleh berhenti nuntut ilmu. Ustadz itu harus terus belajar. Dan media belajar sekarang banyak ya. Kajian-kajian masyayikh itu sudah bisa didengarkan walaupun mereka sudah meninggal dunia. Berbeda dengan zaman dulu. Imam Syafi'i meninggal dunia, ya sudah murid-muridnya nggak akan pernah mendengar suaranya Imam Syafi'i. Tapi sekarang dengan adanya video ya, direkam, antum bisa belajar tafsir dari masyayikh ya. Ana mendengarkan seorang syekh ya, yang ditanya. Ini berkaitan sabar menghadapi suami. Kalau ana ditanya dengan pertanyaan ini, ana akan ngomong cerai mungkin. Dia mengatakan, Syekh, ana seorang istri punya anak 5. Suami ana pemabuk. Gak sholat apa sudah. Namanya pemabuk nih. Tadi malam Syekh, ini live di TV dia bertanya. Tadi malam dia datang tengah malam ketika aku sedang baca Quran Syekh. Dia ambil Quranku, dia robek, dia buang Quran itu Syekh. Apa yang harus aku lakukan Syekh? Kira-kira kalau antum ditanya ada suami kayak gitu, apa yang antum katakan? Langsung ke pengadilan agama, gua cerai sudah. Apa baiknya orang kayak gitu? Syekh ini bertanya, engkau punya anak berapa? 5 Syekh kata dia. Terus engkau kalau berpisah sama suamimu, bagaimana kondisimu nantinya? Ya, anak dari desa, anak gak punya siapa-siapa. Yang jelas anak-anak akan dibawa sama suami. Seperti itu. Lalu Syekh mengatakan, nah Syekh ini umurnya 90 tahun jamaah. Yang sudah makan asam garam. Syekh itu mengatakan, nak sabar kau nak ya. Sabar nak. Suruh sabar sama Syekh. Soalnya kalau engkau berpisah, pemabuknya jadi 6 nanti. Iya. Karena anak itu akan ikut bapak. Bapaknya orang kuat, orang kaya. Sang ibu ini orang desa yang gak mampu apa-apa. Dan dia gak akan bisa merawat anaknya juga nantinya. Maka akhirnya saya sabar nak kata dia. Sabar kata dia. Engkau banyakin doa. Layani suamimu dengan baik. Terus engkau berdoa. Subhanallah jamaah. Setahun kemudian perempuan ini telepon lagi sama Syekh itu. Di TV.
Syekh, kata dia, engkau ingat sama aku Syekh, kata dia. Enggak, kata Syekh, enggak ingat lah, kata dia. Udah lama, udah setahun, kata dia. Zakirni, ingatkan aku dengan engkau, kata dia. Syekh, ana yang sempat sampaikan kepadamu, ana punya suami pemabuk yang merobek Al-Quran ini itu. Iya, ana ingat, kata Syekh itu. Gimana sekarang suamimu? Alhamdulillah Syekh, suami ana sekarang yang buka masjid waktu subuh. Yang buka pintu masjid waktu subuh. Maka tadi kadangkala kita ini meremehkan doa jamaah. Sabar itu pasrah, enggak, ada usaha. Dan kesabaran itu memang pahit jamaah. Nabi SAW mengatakan, "Waman yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, dia berusaha untuk nahan diri dia dari melampiaskan amarahnya, dia nahan di yusabbirhullah. Allah akan jadikan dia orang penyabar. Jadi perlu usaha. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Tidak ada, kata Nabi SAW, pemberian Allah yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Tidak ada. Jadi kalau antum dikasih kesabaran sama Allah, insya Allah antum masuk surga. Soalnya para malaikat ketika menyambut penghuni surga, mereka mengatakan, "Salamun alaikum bima sabartum." Keselamatan buat kalian karena kesabaran kalian waktu hidup. Melaksanakan perintah Allah butuh kesabaran. Menjauhi larangan Allah butuh kesabaran. Menghadapi masalah-masalah butuh kesabaran. Maka minta sama, itu yang namanya sabar. Jadi bukan nerimo. Kalau sudah menerima, ridho itu tingkatannya lebih tinggi dari kesabaran. Bani Israel, Allahu Akbar jemaah. Siapa pemimpin di Mesir pada waktu itu? Fir'aun. Apakah ada pemimpin yang lebih zalim daripada Fir'aun? Enggak ada. Bayi-bayi disembelih, yang laki-laki. Yang perempuan dibiarkan hidup. Dijadikan budak sama Fir'aun. Nabi Musa udah pergi meninggalkan Mesir alaihissalam. Lalu beliau balik. Setelah beliau berumur 40 tahun balik ke Mesir. Kondisi Mesir tetap sama. Mulailah Nabi Musa bersabar. Berdakwah. Mendakwain Fir'aun ini. Tapi ternyata Fir'aun gak berubah. Apa kata Bani Israel? Udzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Kata Bani Israel, Musa, kita ini udah disiksa, disakitin, ditindas sebelum engkau datang. Engkau datang juga tetap kita disiksa. Maka disuruh sabar Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Suruh berdoa semoga Allah membinasakan musuh kalian. Lalu Allah mengatakan, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israel bima sabar. Allah sempurnakan nikmat Allah buat Bani Israel. Dengan apa? Dengan kesabaran mereka menghadapi Fir'aun. Disiksa. Itu 40 tahun bersabar jamaah setelah datangnya Nabi Musa. Dikatakan setelah 40 tahun Nabi Musa meninggalkan Mesir. Pergi meninggalkan Mesir. Dan itu pun masih dikejar sama Fir'aun. Tapi mereka sabar. Maka dikatakan jamaah Yahudi itu penyabar. Bagaimana Yahudi bisa menguasai Palestina? Karena kesabaran mereka. Kalau antum tahu. Perang dunia kedua bagaimana kondisi Yahudi. Sebelum itu bagaimana mereka? Mereka sabar jamaah. Mereka datang ke Palestina itu beli tanah satu ya. Beli tanah sini, beli tanah sini. Nggak langsung dikuasain tuh Palestina. Tahu-tahu satu kampung sudah dibeli sama mereka. Tahu-tahu satu kabupaten sudah dibeli sama Yahudi. Setelah itu umat Islam sadar. Nggak mau lagi jual sama Yahudi. Apa yang dilakukan? Ya udah, mereka sudah kuat. Kalau dulu kami masih membeli, sekarang kami merampas. Karena mereka punya kekuatan itu. Kitanya yang kadangkala memang kurang
sabaran. Doa aja males. Kalau disuruh doa, doa lagi. Al-Imam Syafi'i mengatakan, atahza'u bid-du'a wa tazdarihi wa ma tadri bima sana'ad du'a'u sihamul layla tukhti walakin laha amadun walil amadin qidha'u. Kau meremehkan doa, kata Imam Syafi'i. Bayangkan Imam Syafi'i itu meninggal tahun 204. Beliau sudah menghadapi manusia-manusia yang kau suruh berdoa, doa lagi. Meremehkan doa. Engkau meremehkan doa. Dan engkau rendahkan itu doa. Engkau tidak tahu apa yang dilakukan oleh doa ini. Sihamul lail. Anak panah di malam hari yang tidak pernah salah. Nggak pernah salah. Karena Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Nggak pernah salah. Tapi ada waktunya. Kadangkala kita nggak sabar nunggu waktunya. Bani Israel nunggu setelah Nabi Musa datang 40 tahun jemaah. Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam menunggu penaklukan kota Mekah berapa tahun? 13 tahun di Mekah, hijrah 8 tahun. Setelah 21 tahun Mekah baru bisa kembali ke sana. Kita nggak sabar, kadang-kala doa aja enggak. Maka nggak pernah kita akan mendapatkan karunia Allah Azza wa Jalla kalau kita nggak sabar. Kita diperintahkan untuk bersabar dan tentunya syukur kalau mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan musibah. Tolong jelaskan hukum orang yang selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Orang yang suka ngomongin orang lain, dia sebenarnya orang yang penuh dengan kekurangan. Jadi dalam rangka menutupi kekurangannya dengan cara apa, ada istilah pertahanan, menyerang itu adalah pertahanan yang paling baik. Jadi dia ini kurang. Jadi kalau antum lihat orang ghibah ngomongin orang lain, ini orang sedang kurang. Kalau orang itu nggak kurang, dia nggak akan ngomongin orang lain. Dia akan memuji orang lain. Kalau dia orang yang tidak kurang, ada orang lain yang kurang, dia akan ngasih nasihatin orang lain. Bukan mencari-cari kesalahan orang lain. Kata Nabi SAW, man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya. Ingat ya, persidangan pada hari kiamat ada dua. Seperti di dunia ini. Ada persidangan tertutup, ada persidangan terbuka. Orang yang suka ghibain orang, yang suka menjelek-jelekkan orang lain, mencari kesalahan orang lain, boleh jadi sidang dia terbuka. Wa man tatabba'a aurata akhi tatabba Allah aurata. Barang siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya, maka Allah akan menghimpun, mengumpulkan semua kesalahan dia. Dan Allah akan lecehkan dia, wa in kana fi qa'ri dari. Walaupun dia di tengah-tengah rumahnya nggak ada orang yang tahu, Allah akan bongkar kesalahan dia. Itu kalau kita suka mencari-cari kesalahan orang. Maka kalau antum ingin sidang di hari kiamat tertutup, tutupin aib orang lain. Allah akan tutupi aib kita jemaah. Barakallahu fiik. Taib, ini pertanyaan terakhir. Saya bekerja di perusahaan ribawi. Hutang saya masih banyak. Dan gaji saya selalu habis buat ngangsur. Tapi saya punya usaha sampingan yang alhamdulillah sekarang sedang membaik setelah saya mengenal manhaj salaf. Saya pingin sekali hijrah dari pekerjaan saya, tapi hutang belum lunas. Mohon pendapatnya dari Ustaz. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Bersyukurlah atas nikmat hidayah. Wallah hidayah itu mahal jamaah. Dan kalau bicara riba, ekonomi yang dibangun di atas riba itu dimulai dengan Yahudi memang. Maka kalau antum baca Quran, antum akan mendapati Yahudi dulu dari sebelum Islam. Mereka adalah pelaku riba. Mereka tidak mau bekerja. Mereka mau orang lain yang bekerja
dan dia mendapatkan keuntungan tanpa dapat kerugian, maka orang yang pinjam ke lembaga riba, pinjol juga lagi. Umpamanya yang ada unsur riba di situ, antum sebenarnya diperbudak oleh pemilik uang itu. Dia nggak mau rugi, antum suruh kerja terus melunasi bunganya saja. Dan ketika antum rajin melunasi dan baik, antum dipinjemin lagi. Iya, ditawarin lagi. Ini baik ini orangnya, masya Allah. Budak yang loyal. Dikasih duit lagi. Suruh bekerja lagi, antum putar uang itu. Ketika antum tidak bisa melunasin, antum jadi budak yang buruk. Rumah antum akan disita. Harta antum akan dihabisi. Nggak ngurus padahal antum dulu orang yang loyal sama dia aja. Riba itu adalah tadi sistem ekonomi yang hanya memperbudak orang lain. Punya uang banyak tapi dia nggak mau usaha. Kenapa? Kalau dia usaha boleh gagal, boleh sukses. Kalau dia buka pertanian ini nanti gimana? Kalau riba kan untung terus. Tapi Allah mengatakan yamhaqullahu riba. Allah menghancurkan riba itu sedikit-sedikit, pelan-pelan. Maka nasihat ana buat antum, kalau antum bisa keluar. Keluar. Utang nanti gimana? Lu antum gajinya nggak berkah sudah. Kalau bisa keluar, karena ada yang nggak bisa keluar jemaah. Di penalti atau apa ya. Dan dia nggak punya uang. Kalau antum bisa keluar, segera keluar. Dan keluarnya bukan karena punya usaha baru. Tapi keluarnya karena Allah mengharamkan riba. Karena kalau niatnya antum keluar disebabkan ada usaha baru, ya bukan lillahi ta'ala. Tapi ketika seorang keluar kemudian dia kehilangan segalanya seperti para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, ketika mereka hijrah meninggalkan kota Mekah ke kota Madinah, mereka tidur di masjid jemaah. Rumah nggak punya, pekerjaan nggak ada, nol. Ya dibantu sama orang-orang Ansor. Ada kurma, mereka makan kurma. Kadangkala Abu Hurairah itu sampai tahun ke-7 itu Abu Hurairah cerita, kadangkala dia seperti pingsan jemaah. Sampai diinjak kepalanya sama orang yang dikira kerasukan jin. Padahal dia ngomong, aku nggak ada masalah kecuali lapar aja aku. Nggak ada makanan. Dan seorang yang hijrah akan diuji sama Allah Azza wa Jalla. Untuk membuktikan benarkah hijrahmu karena Allah atau karena urusan dunia. Karena ada orang yang hijrah, hidupnya susah, balik lagi dia. Berarti dia hijrahnya karena urusan dunia. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Jamaah rahimakumullah. Doakan negeri kita. Doakan pemimpin-pemimpin kita. Fudail bin Iyad mengatakan, kalau aku punya satu doa mustajab, maka aku akan berikan kepada pemimpin kita. Karena kalau pemimpin itu baik, insya Allah yang lainnya akan baik. Maka kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan nama-namanya yang indah, dengan sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakas syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma ij'al hadzal balada aminan mutma'innan. Allahumma ij'al hadzal balada aminan mutma'innan. Allahumma aslih waliya amrina wa wulata umuril muslimin. Allahumma aslih syababal muslimin. Allahumma waffiqhum ila ta'atika ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanal mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanal mustad'afina fi Gazzah wa fi Filistin.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله.